Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Situasi pada saat ini sangat begitu tidak diinginkan karena dinilai dalam perdebatan nasab terjadi adu domba antara para ulama, khususnya para keturunan dari Sunan Gunung Jati dan juga segenap keturunan dari nasab Alawi. Mengapa demikian? Karena ada satu hal yang sangat begitu menggetarkan kepada publik, khususnya kepada para ulama yang membelokkan sejarah Sunan Gunung Jati. Di antaranya adalah Abuya Qurtubi sangat tidak merespon ketika mendiskusikan nasab atau silsilah Sunan Gunung Jati berdasarkan pertemuan para ulama yang diadakan di Cirebon, bahwa untuk mengoreksi dan untuk menetapkan silsilah atau nasab Sunan Gunung Jati ada beberapa versi, bahwa ada yang mengajukan nasab dari atau silsilah dari Sunan Gunung Jati ini mengarah kepada Musa Al-Kawin, dan sebagian ada yang menjelaskan bahwa nasab dari Sunan Gunung Jati mengarah kepada jalur Atsmat Khan. Dan ketika jalur kepada Atsmat Khan, maka bisa dipastikan Sunan Gunung Jati adalah termasuk dari kalangan Ba'alawi. Sementara dari tokoh ulama, khususnya Kiai Haji Imaduddin dan pendukung-pendukungnya, menegaskan dan memberikan pernyataan bahwa nasab Ba'alawi terputus karena nama Ubaidillah tidak tercantum dalam kitab Syajarah Al-Mubarakah. Nah, dengan demikian Abuya Qurtubi pun memberikan suara yang sangat lantang pada saat ini, bahwa beliau menginginkan ada pertemuan sekaligus menantang Kiai Haji Imaduddin beserta kawan-kawan untuk melakukan diskusi terkait dengan nasab dari Sunan Gunung Jati. Dikarenakan menurut beliau sejarah yang dimusyawarahkan atau melakukan munadharah, hal itu ada sebuah pembelokan sejarah kepada silsilah atau nasab Sunan Gunung Jati, sehingga pada saat ini mohon maaf, yang menjadi problem adalah tesis Kiai Haji Imaduddin tidak hanya berlawanan dengan para habaib, akan tetapi juga berlawanan dengan keturunan Sunan Gunung Jati itu sendiri. Jadi sadarlah kaum muslimin yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perdebatan ini semakin panjang dan semakin memanas jika situasi seperti ini, karena semua sejarah dan kemudian terkait pembukuannya itu masih belum bisa untuk kita pastikan secara spesifik dan secara finish, belum bisa. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa, dan kita harus meyakini dan mempunyai husnudzon bahwa Wali Songo merupakan jalurnya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana bentuk pengakuan dari ulama-ulama terdahulu. Dan sekalipun kita untuk membahasnya, contoh kecil, Robitoh Alawiyah ini sudah tersusun rapi, sekalipun dari tokoh ulama tidak mengakui, yang tentunya pengakuan tersebut tidak dibutuhkan untuk atau bagi Robitoh Alawiyah.
Dan sekalipun masalah untuk menetapkan pengakuan nasab Wali Songo, Sunan Gunung Jati khususnya, hal itu manfaatnya apa? Dan tidak perlu untuk diakui bahwa si A tokoh ini keturunan Wali Songo. Tidak butuh untuk pengakuan. Toh andaikan memang benar-benar merupakan keturunan dari Sunan Gunung Jati, ya alhamdulillah, apalagi ditopang dengan kealiman, kemudian ditopang dengan akhlak yang baik dan keilmuannya yang begitu mumpuni. Saya rasa untuk segala bentuk pengakuan tidak dibutuhkan baik keturunan Wali Songo dan ataupun Sunan Gunung Jati khususnya, dan juga tidak lepas dari kalangan Ba'alawi. Dan mudah-mudahan, dan kita memohon kepada Allah, perpecahan umat Islam ini segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hal ini merupakan sebuah adu domba antar umat, khususnya para ulama dan para habaib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.